Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Afifah Septiani Azahra dengan NIM 23205048, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, UIN Kediri. Di sini saya akan membuat video praktik terkait analisis regresi linier sederhana mata kuliah analisis data yang diampu oleh Ibu Desi Putri. Sebelum kita memulai video praktik, marilah kita dengarkan terkait penjelasan analisis regresi linier sederhana. Apa sih analisis regresi linier sederhana itu? Regresi linier sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel bebas X dengan satu variabel terikat Y. Tujuannya adalah untuk memprediksi apakah nilai Y berdasarkan nilai X. Nah, di sini saya punya contoh, yaitu data penelitian dengan judul pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Dari judul di atas, maka hipotesis atau kesimpulan sementara yang akan saya ajukan dan yang saya akan uji dengan analisis regresi linier sederhana adalah ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Kalian bisa melihat dari layar yang sudah saya bagikan. Nah, kemudian dari data tersebut, stres kerja ditandai sebagai variabel X dan kinerja ditandai dengan variabel Y. Nah, sekarang kita beralih ke aplikasi SPSS. Data yang sudah kita dapatkan tadi, kita pindah ke SPSS di bagian data view. Kalian bisa menyalinnya. Jika sudah, lalu kalian beralih ke bagian variable view. Pertama, kalian buka lembar kerja SPSS, lalu klik variable view. Kemudian, pada kolom name, untuk baris pertama tulis X, baris kedua Y, lalu pada kolom label, baris pertama tulis stres kerja, dan baris kedua tulis kinerja pegawai. Jika sudah, langkah selanjutnya, kita bisa mengklik menu Analyze, kemudian klik Regression, kemudian klik bagian Linear. Nah, selanjutnya akan muncul kotak dialog Linear Regression. Masukkan variabel kinerja pegawai Y ke kotak dependen, kemudian masukkan variabel stres kerja ke kotak independen dengan cara mengeklik tanda anak panah. Langkah terakhir adalah klik OK untuk mengakhiri perintah. Maka akan keluar output SPSS regresi linier sederhana sebagai berikut. Pada bagian variabel entered atau remove, terlihat bahwa variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model adalah stres kerja, dan variabel terikatnya adalah kinerja pegawai. Jadi, tidak ada variabel yang dihapus, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Kemudian ke bagian model summary. Nah, di bagian model summary ini, kita menemukan beberapa informasi penting nih. Bisa dilihat di nilai R, dia itu besarnya sebesar 0,813, menunjukkan bahwa hubungan antara stres kerja dan kinerja pegawai cukup kuat. Kemudian di bagian R-square sebesar 0,661, yang mempunyai arti 66,1% variasi dalam kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh stres kerja. Sedangkan adjusted R-square sebesar 0,627, yaitu menyesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel. Di situ ada bagian standar error of the estimate adalah 1,40170 yang menunjukkan besar kesalahan standar dalam memprediksi nilai Y. Selanjutnya, kita masuk ke bagian ANOVA yang menunjukkan signifikansi model regresi secara keseluruhan. Di situ, nilai F hitung sebesar 19,520 dan nilai signifikansinya sebesar 0,001 yang artinya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi secara simultan signifikan, atau dengan kata lain, stres kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian akhir dari hasil regresi, yaitu tabel koefisien. Disinilah kita bisa melihat
bagaimana pengaruh masing-masing variabel terhadap kinerja pegawai. Yang pertama ada dari tabel Unstandardized Coefficient, kita bisa menyusun persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut. Contohnya, Y sama dengan 35,420 dikurangi 0,511X, di mana Y ditandai sebagai kinerja pegawai, X adalah stres kerja, 35,420 adalah intercept atau konstanta, dan minus 0,511 adalah koefisien regresi untuk stres kerja. Nah, koefisien regresi minus 0,511 berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan stres kerja akan menurunkan kinerja pegawai sebesar 0,511 poin. Dengan asumsi variabel lain konstan, karena tandanya negatif, maka hubungan antara stres kerja dan kinerja pegawai adalah negatif atau berbanding terbalik. Kemudian, untuk menguji apakah stres kerja itu berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai, kita bisa lihat dari nilai T hitung dan signifikansinya. Nah, nilai T-nya diperoleh minus 4,418 dan signifikansinya 0,001 yang kurang dari 0,05. Itu menunjukkan bahwa stres kerja itu berpengaruh signifikansi secara parsial terhadap kinerja pegawai. Jadi, secara keseluruhan, model regresi ini bisa disimpulkan yang pertama, model regresi valid dan signifikan. Bisa dimengerti ya? Kemudian, 66% variasi kinerja pegawai bisa dijelaskan oleh stres kerja. Nah, stres kerja memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pegawai. Nah, itu tadi sedikit penjelasan terkait analisis regresi linear sederhana dan juga disertakan oleh praktik videonya. Teman-teman jangan lupa untuk mendownload SPSS terlebih dahulu lalu bisa mempraktikannya di laptop masing-masing. Semoga apa yang sudah saya berikan dan saya bagikan kepada kalian semua bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dan jangan lupa bagi kalian yang menyukai video ini, klik tombol like, kemudian komen, dan jangan lupa subscribe. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.